dari proses putusan yang diberikan hakim ini kita melihat ada pidana tambahan ya kan, yaitu adanya kebiri, yang ini jadi salah satu landmark decision ya, atau putusan yang pertama kali di Lampung kalau se-Indonesia, ini yang kedua gitu, terkait dengan hukuman kebiri. Ini adalah pidana tambahan yang baru di Indonesia karena baru dua ini ya. Artinya ada problem-problem lain juga, di sisi lain bagaimana proses eksekusinya, di sisi lain juga dampak yang akan timbul terhadap proses kebiri kimia ini. Halo, selamat pagi pemirsa. Sidang kasus pemerkosaan yang menimpa NV, warga Lampung Timur dengan terdakwa petugas P2 TP2A Lampung Timur, Dian Ansori, berakhir. Dian dijatuhi hukuman 20 tahun penjara dan hukum kebiri. Pemirsa, berikut catatan kasus hukum kebiri bagi petugas P2 TP2A Lampung Timur. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana Lampung Timur yang diketuai Etik Purwaningsih menjatuhkan hukuman kebiri kimia terhadap petugas pendamping pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak P2 TP2A Lampung Timur, Dian Ansori, paling lama 1 tahun setelah terdakwa menjalani tindak pidana pokok. Setelah hukuman kebiri kimia, Dian Ansori juga dikenai hukuman penjara selama 20 tahun, denda 800 juta rupiah, subsidiar 3 bulan penjara, serta wajib membayar kompensasi atau restitusi pada korban yang baru berumur 14 tahun sebesar 7,7 juta rupiah. Majelis Hakim menilai terdakwa Dian Ansori terbukti bersalah mencabuli anak di bawah umur berinisial NV. Adapun korban tersebut sebelumnya adalah korban pemerkosaan yang sedang didampingi terdakwa Dian Ansori di Rumah Aman, Lampung Timur. Yang memberatkan terdakwa Dian Ansori adalah tidak mengakui perbuatannya. Selain itu, terdakwa sebagai anggota UPT P2 TP2A Lampung Timur yang semestinya menjadi pelindung korban, tapi justru menjadi pelaku pencabulan itu sendiri. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kita akan membahas lebih lanjut mengenai topik hukum kebiri yang diberlakukan bagi petugas P2 TP2A Lampung Timur. Dengan narasumber yang telah hadir di studio ada Bang Suma Indra Jarwadi selaku Kadif Ekosop LBH Bandar Lampung. Halo, selamat pagi Bang Indra. Selamat pagi. Iya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya, selalu sehat ya. Bang Indra, ini kita kembali untuk membahas keberlanjutan sidang kasus yang menimpa petugas P2 TP2A Lampung Timur, di mana kasusnya setelah berakhir, dan ini pemirsa juga pasti penasaran. Sidang kasus pemerkosaan terhadap NV warga Lampung Timur dengan pelaku Dian Ansori. Nah, ini sudah selesai. Boleh tahu ini hukuman apa saja yang ditimpakan kepada pelaku? Kalau sejauh ini kan memang saudara NV kita dampingi oleh LBH Bandar Lampung sebagai pendampingnya, dan selanjutnya sampai dengan proses hukum. Nah, hari ini untuk Dian Ansori sudah diputus oleh Pengadilan Sukadana Lampung Timur dengan putusan 20 tahun penjara ya kan, dengan denda 800 juta, kemudian ada kebiri 1 tahun, serta Dian Ansori dibebankan terhadap restitusi yang dibayarkan kepada korban senilai 7 juta. Nah, ini kan kalau dilihat dari putusannya, putusan yang diberikan kepada Dian Ansori oleh hakim ini melebihi dari tuntutan jaksa ya kan. Yang tuntutan jaksa itu 15 tahun, tapi kemudian hakim memberi putusan 20 tahun. Artinya ini salah satu langkah yang baik terhadap bagaimana pemberantasan kekerasan seksual di Provinsi Lampung. Baik, kalau tadi dikatakan putusan hakim ini melebihi tuntutan jaksa. Nah, apa lantas sikap terdakwa atas vonis dari majelis hakim ini? Kalau sejauh ini yang dari pantauan kita di pengadilan sih masih pikir-pikir untuk proses apa, kemudian dari pelaku untuk melakukan upaya dan lain sebagainya. Tapi secara prinsip karena memang ini adalah kita mendampingi korban, maka ya itu akan melihat karena sudah diwakilkan jaksa yang sudah berbicara terhadap pikir-pikir untuk proses upaya selanjutnya, seperti itu sih. Gitu. Oke, dan ini kan tuntutan dari hakim ini melebihi dari tuntutan jaksa. Nah, kalau dari LBH Bandar Lampung sendiri melihatnya, apa yang membuat akhirnya hakim membuat keputusan yang sangat tegas seperti ini? Kalau dari rekam jejaknya kan, dari pertimbangan hakim sih kita melihat bahwa Dian Ansori di dalam proses persidangan dia tidak mengakui terhadap tindakan yang dia lakukan, dan selanjutnya di proses tindakan yang dilakukan oleh Dian Ansori, dia di sini sebagai petugas di P2 TP2A yang memang secara prinsip dia memiliki kewenangan dalam proses pendampingan dan lain sebagainya yang memang
di proses sebelumnya DA ini adalah pendamping dari NV. Nah, tapi dari proses putusan yang diberikan hakim ini kita melihat ada pidana tambahan ya kan, yaitu adanya kebiri, yang ini jadi salah satu landmark decision ya, atau putusan yang pertama kali di Lampung kalau se-Indonesia, ini yang kedua itu terkait dengan hukuman kebiri. Lantas sikap jaksa sendiri soal putusan hakim tersebut? Kalau sikap jaksa sejauh ini dia pikir-pikir untuk proses selanjutnya ya kan, apakah kemudian dia banding atau enggak, ini masih diberikan waktu 14 hari untuk proses itu. Nah ini artinya kan kita juga melihat ada hukum kebiri yang ini kedua untuk di Indonesia ya. Nah apakah hukuman tersebut dirasa sudah maksimal untuk kasus pemerkosaan dalam hal ini menurut Bang Indra? Kalau bicara terkait dengan proses ya kan, terhadap perang terhadap pelaku kekerasan seksual ya, mungkin ini salah satu upaya yang keras untuk memberantas pelaku kekerasan seksual. Tapi kan juga terhadap hukuman kebiri sejauh ini masih ada hal ya kan yang masih mengganjal, seperti bagaimana kemudian eksekusinya, karena untuk siapa yang akan melakukan tindakan pengebirian kepada pelaku yang sudah divonis hukuman kebiri, itu kan menjadi persoalan, karena memang secara teknis kalau tidak salah aturan teknis terhadap kebiri ini belum lama keluar ya kan, dan beberapa statement ya kan yang bisa melakukan itu ID ya kan. Dan apakah kemudian ID sebagai profesi dokter dia akan melakukan pengebirian kimia ini gitu. Lantas sikap LBH sendiri selaku di sini pendamping dan juga mungkin penasihat hukum bagi korban, apa sikap dari LBH sendiri? Ya kalau kita melihat ini kan tercermin dari putusan hakim, di mana dia melebihi dari tuntutan 20 tahun dan 800 juta, kemudian restitusi dikabulkan kepada korban. Artinya ini salah satu bentuk yang cukup bicara memuaskan lah ya kan dalam pemberantasan kekerasan seksual di Provinsi Lampung. Karena kalau kita lihat data nih Mbak ya kan, kalau kita lihat data sepanjang 2020 ini terdapat sekitar 300 kekerasan perempuan dan anak di Provinsi Lampung. Kalau secara keseluruhan di Indonesia ada sekitar 430-an ribu kasus kekerasan seksual di Indonesia. Artinya kan dari jumlah-jumlah ini kita juga harus melihat bagaimana kemudian proses pemberantasannya. Salah satunya sampai dengan proses hukum. Itu hanya kasus yang di proses hukum ya. Apalagi dengan kasus-kasus yang nggak muncul ke permukaan. Nah, dengan adanya putusan yang hari ini mencerminkan keadilan publik ya kan, 20 tahun penjara, kemudian ada denda, restitusi dan lain sebagainya, ini cerminan bahwa pelaku kekerasan seksual itu harus juga jera gitu. Seperti itu hukumannya kan. Artinya ada Badan Lampung sendiri mendukung artinya tuntutan ataupun putusan dari majelis hakim sendiri ya. Nah tadi Bang Indra sempat mengatakan ada penjatuhan hukuman atau restitusi ini kepada korban. Nah ini sebuah hukuman yang mungkin jarang kita dengar, mungkin bisa dijelaskan. Kalau restitusi itu kan uang penggantian ya kan? Uang penggantian di mana hari ini itu kerugian yang dialami korban, baik itu materi maupun psikologis ya kan, akibat dari sebuah tindak pidana. Nah, proses ini kan bermula dari proses pendampingan yang kita lakukan, kita melakukan pendampingan, kemudian melakukan pelaporan ke kepolisian, sampai kemudian kita melakukan pelaporan ke LPSK. Nah, LPSK itu yang akan menghitung jumlah kerugian akibat tindak pidana yang dialami oleh korban, yang kemudian direkomendasikan ke jaksa, dan kemudian itu masuk di dalam tuntutan. Nah, alhamdulillah hari ini terhadap penggantian kerugian kepada korban itu atau restitusi itu dikabulkan oleh majelis hakim. Ya, baik. Selain ada restitusi, ada juga hukum kebiri, dan pemirsa kita jeda sejenak Bang Indra. Tentunya pemirsa masih penasaran bagaimana hukum kebiri ini akan diberlakukan kepada pelaku. Jangan kemana-mana, kita akan segera kembali tetap di catatan kasus. Vonis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana Lampung Timur yang menjatuhi hukuman kebiri kimia terhadap pelaksanaan hukum kebiri kimia bagi petugas P2 TP2 Lampung Timur Dian Ansori merupakan kejutan bagi penanganan hukum pelaku pencabulan. Pasalnya, vonis hukum kebiri bagi Dian Ansori ini merupakan hukuman pertama yang terjadi di Lampung dan kedua di Indonesia. Hukum kebiri ini sudah diatur dalam undang-undang dan diperkuat dengan peraturan pemerintah. Eksekutor hukum kebiri ini kemungkinan besar akan diserahkan kepada Ikatan Dokter Indonesia (IDI).
Namun merujuk kasus pertama yang dijatuhkan kepada Aris 20 tahun warga dusun Mengeloh, Desa Soko, Mojokerto, Jawa Timur. Kala itu Ikatan Dokter Indonesia sempat menolak untuk menjadi eksekutor karena dinilai bertentangan dengan sumpah, etika, dan disiplin kedokteran. Hukum kebiri kimia dianggap tidak berkaitan dengan tugas dokter. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan catatan kasus. Kita akan kembali lanjutkan diskusi kita. Bang Indra, tadi selain ada restitusi dan ini korban juga dijatuhi hukuman kebiri paling lama 1 tahun. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan kebiri kimia yang dimaksud seperti apa? Kalau kita bicara secara teknis kan ini ada hukuman pokok, denda, kemudian hukuman tambahan. Beberapa tren bicara masalah hukuman tambahan ini misal pencabutan hak. Pencabutan hak itu seperti pidana korupsi, mereka dicabut haknya untuk dipilih ya kan, atau menempati jabatan-jabatan publik dalam kurun waktu tertentu. Nah, di dalam proses kasus kekerasan seksual yang hari ini juga mulai tren adalah bicara terkait hukuman tambahannya, itu kebiri. Yang salah satunya yang pertama kali kalau tidak salah di salah satu pengadilan di Mojokerto ya kan, kemudian hari ini di Provinsi Lampung. Nah, hukuman kebiri secara status di dalam pemidanaan di hukum pidana itu dia sebagai hukuman tambahan. Nah, secara teknis ini juga kan salah satu di undang-undang, kemudian hari ini ada aturan teknis terhadap proses kebiri, tapi ada hal yang menjadi dilema terhadap penjatuhan hukuman kebiri kan, karena memang bicara terkait dengan hukuman kebiri ini juga terkendala teknis terhadap proses eksekusi. Siapa yang akan melakukan pengebirian dan dampaknya seperti apa terhadap pelaku ya kan, mereka yang dikebiri, dan ini kan juga harus diterangkan kepada publik juga seperti apa. Gitu sih. Berarti artinya sampai sejauh ini belum ada mekanisme yang jelas akan seperti apa gitu. Kalau tadi Bang Indra bilang yang pertama ada di Mojokerto dan ini Lampung yang kedua. Nah, artinya apakah mekanisme untuk hukuman kebiri ini sudah jelas? Kalau terhadap proses teknis ya kan, pengebirian hari ini sih kalau tidak salah sudah keluar aturan teknis terhadap proses pengebirian. Kalau tidak salah di tahun 2020 atau 2021 itu udah ada aturan teknisnya terhadap proses pengebirian. Tapi yang menjadi persoalan kan seperti ini sih, Mbak. Ini kan apakah kemudian proses kebiri ini akan bisa langsung dilaksanakan eksekusi. Dalam artian siapa yang akan melakukan pengebirian ya kan gitu. Kalau tidak salah di aturan teknisnya itu ID sebagai dokter yang melakukan proses itu. Nah, ketika proses itu apakah kemudian juga dia sebagai dokter, sebagai seorang tenaga kesehatan yang disumpah jabatannya, apakah kemudian dia melanggar kode etik dan lain sebagainya atau tidak? Nah, itu kan teknis-teknis seperti itu yang akan juga menghambat terhadap proses eksekusi pengebirian kimia. Karena memang sejauh ini proses ini adalah pidana tambahan yang baru di Indonesia karena baru 2 ini, ya kan? Artinya ada problem-problem lain juga. Di sisi lain bagaimana proses eksekusinya, di sisi lain juga dampak yang akan timbul terhadap proses kebiri kimia ini. Berarti artinya yang bisa melakukan teknis untuk hukuman kebiri ini adalah ID atau Ikatan Dokter Indonesia. Nah, dari ID sendiri apakah sejauh ini sudah menerima, atau karena kan kalau tidak salah ID sendiri itu pernah menolak gitu untuk melakukan ini. Nah, itu kan itu yang menjadi permasalahan dari beberapa informasi yang kita terima dan lain sebagainya. Statement dari ID terhadap proses pengebirian kimia ini kan dia menolak karena itu melanggar sumpah jabatan, kan seperti itu. Nah, itu apakah kendala-kendala ini yang akan cepat bisa tereksekusinya proses pidana tambahan pengebirian ini? Artinya begini, kalau misalkan kita asumsikan ID bisa menerima hukuman kebiri itu untuk dijalankan, nah apakah harus menunggu putusan lain seperti misalkan terdakwa ataupun jaksa melakukan banding dan sebagainya? Kalau untuk proses eksekusi pastikan dalam hal ini secara upaya hukum juga baik jaksa maupun dia terdakwa terpidana ya kan, terdakwa terpidana itu untuk melakukan upaya hukum. Nah, upaya hukum ini kan pasti 14 hari dari putusan yang sudah dibacakan oleh hakim. Artinya di proses ini ya tinggal kita melihat apakah kemudian ini masuk ke proses banding atau tidak. Kalau 14 hari lewat ya artinya putusan ini ingkrah, tinggal bagaimana kemudian eksekusi terhadap proses hukuman yang dijatuhkan. Baik, itu tadi kalau ID menerima untuk melakukan hukum kebiri. Artinya kalau ID menolak, apa yang harus langkah selanjutnya yang mungkin bisa dilakukan? Nah, ini yang menjadi problem ya kan. Artinya
kalaupun kemudian secara teknis ada penolakan terhadap eksekusi, pengebirian karena sumber jabatan dan lain sebagainya, ya ini bicara porsi kebijakan terhadap proses pelaksanaan itu, karena memang ada di wilayah situ gitu loh. Artinya apa langkah terakhir yang bisa dilakukan? Artinya ketika ID menolak berarti vonis dari hakim tidak bisa dilaksanakan dong, Bang Indra? Nah, yang tadi kan saya sampaikan juga, terhadap proses pemidanaan ini adalah pemidanaan tambahan yang baru di Indonesia. Artinya terhadap pelaksanaannya ini juga akan dipertanyakan bagaimana proses eksekusinya, kendala-kendala eksekusi, bahkan sampai dampak-dampak terhadap pengebirian kimia terhadap dia yang dijatuhkan hukuman kebiri. Artinya juga harus clear juga, jangan sampai kemudian bicara apakah ini melanggar hak asasi manusia atau enggak dan lain sebagainya. Apakah mungkin dilakukan penggantian hukuman lain seperti itu? Kalau secara prinsip sih ini nggak ada penggantian ya, karena memang dia pidana tambahan, dia harus dilaksanakan. Tapi secara proses eksekusinya, apakah itu bisa berjalan atau tidak gitu. Baik, tinggal menunggu dari ID itu sendiri ya Bang Indra. Kita harus jeda sejenak. Dan pemirsa, kita akan lanjutkan diskusi kita semakin menarik, namun kita harus jeda setelah pada berikut. Kita akan kembali tetap di catatan kasus. Pemirsa, kasus pencabulan dengan terdakwa petugas pendamping pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak P2TP2A Lampung Timur Dian Ansori terungkap pertengahan 2020 lalu. Saat itu korban NV baru berusia 14 tahun. Dalam pemeriksaan penyidik Polda Lampung, Dian Ansori yang sempat melarikan diri mengakui telah menyetubuhi korban NV sebanyak 4 kali. Perbuatan biadab itu salah satunya dilakukan Dian Ansori saat menginap di rumah korban. Alasan Dian saat itu dia ingin memberikan uang pinjaman kepada ayah korban, serta untuk mengurus keperluan sekolah korban NV. LBH Bandar Lampung selaku pendamping korban mengaku putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana ini menjadi babak baru bagi aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti dan mengembangkan perkara dugaan tindak pidana perdagangan orang sebagaimana yang terungkap dalam fakta-fakta yang dihadirkan di pengadilan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan catatan kasus bersama narasumber kita Bang Sumahendra Jarwadi selaku Kadif Ekosop LB Bandar Lampung. Tadi kalau kita sudah membahas terkait dengan ID, apakah nantinya akan menolak atau menerima dari pelaksanaan hukuman kebiri tersebut. Nah, ini kita flashback dengan kasus yang menimpa NV ini kan sangat menyedot perhatian Bang Indra, di mana disebut-sebut juga pelakunya tidak hanya Dian Ansori, artinya ada beberapa pelaku yang banyak gitu jumlahnya. Nah, ini bagaimana perkembangannya bisa dijelaskan kepada pemirsa yang ada? Dari beberapa fakta yang dari proses persidangan, ada salah satu saksi di dalam proses persidangan yaitu inisial BA. Nah, sedari awal di dalam proses pendampingan sudah kita sampaikan bahwa ini bukan hanya bicara kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh Dian Ansori, tetapi juga ada indikasi, ya kan, dugaan tindak pidana perdagangan orang, di mana proses awal kita gali fakta-fakta dari korban, ya beberapa ungkapan bahwa dia sempat, ya kan, dijajakan melalui Dian Ansori kepada beberapa pihak. Salah satu yang paling terang itu adalah BA waktu itu. Tapi sejauh ini di dalam proses persidangan dia menjadi saksi. Artinya kan ini bisa digali lagi baik oleh penyidik baik untuk jaksa untuk perkembangan terhadap proses beberapa pelaku lain yang diduga memang ada dugaan tindak pidana perdagangan orangnya kan gitu. Tapi sejauh ini dalam LBH Bandar Lampung selama mendampingi korban, nah apakah dalam proses persidangan baik korban maupun pelaku ada menyebut keterlibatan orang lain seperti itu? Kalau dari fakta yang kita dapatkan dari korban, dia menyebutkan beberapa orang lain kan gitu. Artinya ini juga bisa kita dorong gitu. Bahkan terakhir di proses persidangan kita juga memberikan persepsi atau pandangan publik, pandangan beberapa ahli yang kemudian kita sampaikan ke pengadilan. Artinya itu harapan kan hakim juga bisa menggali bagaimana keadilan-keadilan di masyarakat dan lain sebagainya, yang kemudian itu kita tangkap sebagai kalau bahasa hukum amicus curiae, ya kan, yaitu suara-suara keadilan di masyarakat. Nah, itu kemudian kita mintakan beberapa pendapat ahli, bahkan sampai LBH juga mengirimkan surat ke pengadilan terhadap
harus menggali juga terhadap proses-proses tindak pidana selain yaitu kekerasan seksual yang dilakukan Dian Ansori, karena memang kita melihat dari beberapa fakta korban yang sampaikan ini ada dugaan tindak pidana perdagangan orang di sini kan gitu. Tapi dalam prosesnya hingga hari ini gitu, apakah hakim tidak menggali hal-hal seperti itu, Bang Indra? Nah, sejauh ini sih belum ya, sejauh ini belum. Ya tinggal kita menunggu, kan kita dorong lagi proses-proses di proses penyidikan dan dari jaksa apa kemudian bisa mengungkap proses-proses dugaan-dugaan ini. Gitu. Nah, mungkin kalau kita bisa sedikit flashback lagi, artinya ini kan proses persidangan sudah selesai. Nah, bisa mungkin diceritakan kembali gambaran sesungguhnya bagaimana kasus ini bisa menimpa NV. Ya, NV itu salah satu korban, ya kan, korban di mana kasus kekerasan seksual yang sebelumnya adalah pelakunya adalah pamannya sendiri. Dan selanjutnya kemudian status NV ini kemudian ditempatkan di rumah aman di P2TP2A yang pada waktu itu di Lampung Timur belum terbentuk, sehingga bentuknya unit UPT, ya kan, perempuan dan anak di bawah Dinas Perempuan dan Anak di sana. Nah, di dalam prosesnya ternyata kemudian NV ditempatkan di rumah aman di rumah Dian Ansori sendiri. Nah, disitulah kemudian beberapa kekerasan seksual, ya kan, yang dilakukan oleh Dian Ansori, dan bahkan sampai kekerasan seksual itu dilakukan di rumahnya NV sendiri. Artinya gini, kalau kita melihat dari rentetan proses-proses itu, ya kan, artinya ini ada sebuah ketimpangan relasi yang jelas ya antara dia di pendamping, kemudian ini anak yang didampingi, artinya ada ketimpangan relasi yang sangat jelas sehingga munculnya kejahatan-kejahatan ini. Bahkan ditambah bagaimana kondisi ekonomi keluarga, ya kan, ketimpangan sosial yang dialami keluarga. Tapi secara pasti bahwa hari ini ya ini harus diungkap secara terang. Karena memang dari fakta yang kita gali bukan hanya dia. Kan gitu, ada dugaan juga tindak pidana perdagangan orang yang terduga adalah PA. Dari beberapa fakta itu muncul juga di persidangan, artinya jaksa dan penyidik ini bisa menggali lagi proses-proses itu gitu. Berarti artinya kedepannya ada memungkinkan nama-nama lain yang akan terseret dalam kasus ini, tidak bisa hanya jadi, Ansori, bisa jadi. Artinya kan terus kita dorong terhadap pengungkapan secara terang siapa-siapa yang terlibat di dalam proses perkara ini. Terakhir, artinya ini kan termasuk kejadian yang luar biasa terhadap kasus kekerasan dan pemerkosaan terhadap anak dan perempuan. Nah, dengan tingginya vonis hakim terhadap petugas P2TP2 Lampung Timur gitu, apakah ini membuat kasus pelecehan seksual di Lampung ini akan meredah? Menurut Bang Indra bagaimana? Nah, ya itu kita bicara terhadap proses pemidanaan, itu kan adalah bagian dari bagaimana seseorang untuk tidak melakukan tindakan pidana, kan gitu. Artinya juga proses ini menjadi alarm yang kuat terhadap pelaku-pelaku kekerasan seksual. Artinya ya ini bagian dari publik, bagian dari penegakan hukum dalam proses pemberantasan kasus kekerasan seksual. Menurut saya ini menjadi lonceng lah, ya kan, bagi peringatan bagi mereka pelaku-pelaku kekerasan seksual itu sendiri. Karena memang di Lampung ya cukup tinggi, yang tadi saya jelaskan bahwa di tahun 2020 saja ada 300-an kasus kekerasan perempuan dan anak. Ya, artinya kita berharap mudah-mudahan hukum yang dijatuhkan hakim ini bisa menjadi tamparan keras bagi para pelaku dan tentunya kasus seperti ini tidak terulang kembali di hari kemudiannya. Terima kasih Bang Indra sudah hadir di iNews. Kita apresiasi atas dukungannya dan juga pastinya pendampingannya selama ini kepada korban. Terima kasih. Dan pemirsa, hukuman kebiri bagi pelaku pemerkosaan merupakan harapan banyak pihak. Namun apakah hukum kebiri ini bisa dilaksanakan atau tidak, kita tinggal menunggu waktunya nanti. Dan selesai sudah catatan kasus pada pagi hari ini. Terima kasih sekali untuk Bang Indra dan jangan lupa terus saksikan catatan kasus hanya di iNews Lampung. Saya mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.